Hadirin yang saya hadirin yang semua saya hormati semua pada pagi hari ini ya, terima kasih sudah hadir di acara yang kita buat dari YKAG dengan kolaborasi dengan Turner Society. Dan kalau boleh saya katakan memang historinya panjang ini ya, keterlibatan saya khususnya dengan suara saya jelas nggak ya? Katanya ada yang bilang suara saya kecil ya. Jelas nggak? Terdengar jelas, Prof. Oke, mungkin dokter ini itu yang mungkin mikrofonnya kurang ini. Jelas ya, oke. Jadi saya bisa mengatakan bahwa secara personal, history, keterlibatan saya dengan Turner Society ini sudah sangat lama. Mungkin ada beberapa orang tua tahu di sini, yang jelas sudah lebih 20 tahun. Jadi dari beberapa orang pada saat itu pasien saya dan tidak sampai 5 orang awalnya itu, ya. Terus karena memang hal ini pada saat itu masih baru, saya juga baru pulang waktu itu sekolah dari Belanda. Ya, kita kumpul, kita buat arisan, buka puasa bersama, dan ini rutin kita lakukan. Saya lupa, mungkin ada Bu Tini di sini, Pak Heri juga mungkin ada, ya, dan ada beberapa lagi ya, mungkin saya tidak lupa sebut namanya siapa saja. Waktu itu banyak ya jadinya kalau saya bilang ya. Dan kita selalu pada saat itu kumpul dan membahas kira-kira apa yang perlu kita lakukan karena growth hormone pada saat itu masih sulit. Analisis kromosom masih sulit. FISH belum ada. Jadi waktu saya sekolah di Belanda, saya lihat pertama sekali itu hari pertama saya poli, ada anak Turner nunggu di poli. Dan ketika saya lapor dengan profesor saya katakan di luar ada sangat besar kemungkinan anak Turner saya lihat. Dan ketika masuk betul lah. Dan di sana tuh banyak pasien Turner-nya. Kenapa? Karena dulu pada saat itu selain analisis kromosom, mereka udah bisa periksa FISH. FISH ini baru kita bisa. Kita udah posting di yayasan itu, jadi ada analisis kromosom, yang mosaik ini perlu FISH jadinya. Nah, tentu banyak hal yang perlu kita lakukan. Karena apa? Karena anak dengan Turner ini bukan hanya butuh growth hormone, dengan induksi pubertas, mereka ini butuh dukungan society. Makanya pada saat awal itu kita buatlah Society Turner. Saya tidak tahu apakah sudah jadi yayasan apa tidak. Society Turner itu waktu itu kita buat newsletter dan lain-lain. Kalau boleh ini diteruskan. Nah, ketika jumlahnya banyak, malah kita sudah jarang berkumpul. Nah, ada WA grupnya. Awalnya dulu dengan BlackBerry, saya lupa ya juga ya. Nah, akhirnya memang kita buat di WA grupnya, dan saya lihat banyak sekali itu yang baru, baik yang lama, itu tidak paham. Kenapa? Sekarang ada anak-anak kita ini udah 30 tahunan. Dan ada keluarga Turner kita, saya tidak tahu sekarang di mana, pernah masuk fakultas kedokteran di Jerman, ada yang psikolog, ada yang jadi lawyer, ada yang semuanya ada kalau saya bilang. Nah, jadi sangat terbuka kan. Inilah makanya kemarin itu akhirnya kita bahas di grup society, dan kebetulan lah belakangan ini kita ada yayasan ini yang selama ini kita membantu banyak, bukan banyak membantu lah, kita kolaborasi dengan osteogenesis imperfecta, juga hiperplasia adrenal kongenital, lab-lab yang memang sulit diperiksa itu kita lakukan, ada juga beberapa analisis kromosom yang kita bantu. Nah, mudah-mudahan acara ini bermanfaat buat semua, dan saya tidak lama karena tadi kata moderator saya kalau ngomong jangan lebih 10 menit katanya, karena kalau saya ngomong itu sulit, susah berhenti, lupa berhenti saya kalau ngomong. Jadi mudah-mudahan acara ini bermanfaat. Setelahnya ada diskusi, dan tadi saya lihat beberapa pertanyaan. Tadi ada yang sudah sangat lanjut, bagaimana fertilitasnya,
bagaimana apakah bisa di-preserve? Bagaimana kalau sudah dewasa? Ya, insya Allah kalau acara ini baik dan responnya baik dan respon terhadap yayasan baik, maka follow-lah IG-nya yayasan dan kita dapat asupan. Insya Allah kita akan buat nanti edukasi webinar berikutnya yang kita undang dokter penyakit dalam dan dokter kandungan nanti. Insya Allah kita sudah pernah lakukan juga dulu ini. Kalau tidak salah pertemuannya di Rumah Sakit Pondok Indah juga pernah kita lakukan itu pada saat itu, mungkin itu yang terakhir, tapi face to face itu lama sebelum pandemi. Ya, sekali lagi terima kasih semuanya yang sudah hadir ya untuk Turner Society. Terima kasih juga untuk beberapa founder dari Turner Society ini yang sampai saat ini saya tahu bahwa putri-putrinya sudah dewasa tapi tetap passion untuk Turner Society. Terima kasih buat ibu-ibu dan bapak-bapak semua. Kalau bisa kolaborasi ini tetap dilakukan, ya kita dari yayasan insya Allah akan berusaha membantu. Ya, sulitnya memang kalau untuk face to face itu memang waktu kadang-kadang susah, jarak dan lain-lain, tapi kita bisa membantu secara edukasi dan beberapa juga nanti kalau misalnya pemeriksaan yang memang diperlukan, kita akan usahakan. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya, terima kasih juga untuk pembicara. Ini pembicara, bayangkan ini kita undang yang pakar-pakar yang jago-jago, ini satu dari Medan, coba jagoan dari Medan, yang satu lagi jagoan dari Lampung, coba kan, ya. Dan juga semua staf yayasan di sini saya lihat ada Arneta, terima kasih juga dia, ada Ajeng yang sebagai back office. Selamat mengikuti webinar ini. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Prof. Aman atas pembukaan yang begitu bersemangat dan begitu luar biasa. Agenda selanjutnya adalah kita langsung ya teman-teman semua dan dokter sekalian untuk langsung mulai ke sesi pertama hari ini, yaitu topik dari Dr. Karina Sugiharto dengan judul Mengenal Sindrom Turner, Deteksi Perawatan dan Tata Laksana. Izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber pertama kita hari ini, Dr. Karina Sugiharto, Magister Kedokteran Pediatrik Spesialis Anak Konsultan. Beliau adalah seorang dokter spesialis anak konsultan endokrinologi yang saat ini aktif sebagai staf pengajar di Departemen Ilmu Kesehatan Anak, Divisi Endokrinologi, Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, Medan. Dr. Karina menyelesaikan pendidikan spesialis anak di Universitas Sumatera Utara dan konsultan endokrinologi di Universitas Indonesia. Selain aktif di bidang akademik dan klinis, beliau juga sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Endokrinologi Anak di RSUP Adam Malik dan Sekretaris IDAI Cabang Sumatera Utara. Dengan pengalaman beliau yang luas dalam bidang endokrinologi anak, tentunya kita akan mendapatkan banyak wawasan penting dalam sesi ini. Tanpa menunggu lebih lanjut, kepada Dr. Karina, tempat dan waktu kami persilahkan. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk perkenalannya, Arneta. Saya akan share screen. Sudah terlihat? Sudah. Sudah terlihat, dokter. Baik, terima kasih, Dok. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada yayasan yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi kembali mengenal sindrom Turner, mulai dari deteksi, perawatan, serta tata laksananya. Jadi sebagian besar di sini adalah keluarga besar dari sindrom Turner, beberapa sejawat mungkin sudah mengetahui. Jadi saya hanya sekedar mengingatkan kembali merefresh lagi ya, Dok. Oke. Kita mulai. Baik, sindrom Turner yang kita kenal ini adalah kalau kita menyebut sindrom itu kan berarti kumpulan dari beberapa gejala. Turner adalah Bapak Turner yang menemukan
ditemukannya sejak tahun 1938. Kumpulan dari beberapa gejala ini mulai dari perawakan pendek, gangguan pubertas, kelainan jantung, gagal ginjal terjadi pada keadaan sindrom ini. Apa yang terjadi pada sindrom Turner ini, Dok? Jadi adalah satu kelainan kromosom di mana kromosom itu kita berada pada sel, ada satu sel yang akan menjadi monosomi atau trisomi, sehingga ada yang lepas, sehingga ada yang menjadi ditandai dengan tidak adanya atau adanya kelainan pada dari Mohon maaf, Dokter Karina, sepertinya sedikit terputus, Dok, suaranya. Baik, saya sudah kembali. Sudah kembali, Dokter. Sudah kembali. Slide saya masih ada? Mohon di-share kembali, Dok, slide-nya. Sudah terlihat, Dokter. Ya, baik. Nah, prevalensi yang terjadi pada sindrom Turner ini adalah 1 dari 2.000 hingga 1 dari 2.500 kelahiran hidup perempuan di seluruh dunia. Namun karena keterbatasan epidemiologi nasional yang pasti untuk Turner syndrome ini masih sangat terbatas. Jadi masih perlu dilakukan satu registry yang baik untuk kita dapat mengetahui apakah memang betul 1 dari 2.000 hingga 1 dari 2.500 kelahiran hidup perempuan di seluruh dunia. Nah, Bapak dan Ibu tentunya laporkan ke kita. Dari tahun 2000 sampai 2012 aja 10 tahun yang lalu ada 23 kasus hanya di RSCM. Nah, sekarang sudah semakin berkembang sejak kita membuat satu registry, sejak kita membuat satu perkumpulan, Mohon maaf, Dokter Karina, sepertinya terputus kembali, Dokter. kayaknya ya. Mohon maaf jaringan saya ya, sepertinya ya, Arieta. Tapi ini udah. Iya. Dokter mungkin bisa kami coba secara off cam, Dok? Oke, aku matikan ya. Kamu udah. Oke, baik. Sudah terlihat ininya, slide-nya? Sudah terlihat, Dokter. Baik. Jadi kembali ke bagaimana penyebab daripada sindrom Turner itu sendiri, banyak keadaan. Satu kelainan kita kromosom X, fenotype beberapa ini akan menyebabkan
keadaan bahwa sindrom Turner dapat terjadi. Variasinya cukup berbagai macam ya. 40-50% seperti yang saya katakan tadi terjadi kehilangan daripada satu kromosom, monosomi jadinya X-nya yang harusnya 2 yang kromosom ini ya satu pembawa ini adalah yang berhubungan dengan pertumbuhan, anaknya menjadi pendek, pubertas, anaknya menjadi tidak puber, sehingga biasanya akan datang dengan keluhan ya seperti yang dikatakan tadi, anak saya kenapa lebih pendek daripada anak-anak seusianya, Dok? Atau anak saya kenapa tidak mens-mens, di mana teman-temannya yang lain sudah menstruasi, Dok. Nah, keadaan ini intervensi lebih awal sehingga maksimal dari pengobatan dapat kita dapati. Bagaimana tanda dan gejalanya, Dok? Daripada prenatal sebelum lahir pun beberapa saat sudah kita ketahui mungkin di kehamilan 10-12 Sudah terlihat, Arieta? Sudah terlihat, Dok. Izin dokter untuk suaranya tadi masih sedikit terputus-putus terkadang, apakah bisa mohon izin untuk mengganti jaringan mungkin, Dok? Sudah. Sudah, baik, Dok. Untuk saat ini jelas, Dok. Oke. Dari tadi awal juga sudah jelas kan? Sekarang sudah lebih jelas, Dok. Silakan, dokter. Baik. Terima kasih. Nah, jadi kita ulangi lagi bagaimana kita mengetahui tanda dan gejala dari sindrom Turner ini dapat kita ketahui mulai dari prenatal sebelum lahir. Yang lebih kelihatan itu adalah adanya pembengkakan di leher. Biasanya kita dapati di usia 10-12 minggu dari masa kehamilannya. Kemudian pada saat lahir akan lebih terlihat. Apa yang paling sering terlihat pada saat lahir itu adalah pembengkakan pada punggung, tangan, dan kaki. Kita menyebutnya dengan lymphedem. Leher yang bersayap, lipatan kulit dari lehernya sehingga membentuk sayap yang kita sebut dengan web neck. Garis rambut belakang yang rendah yang kita sebut dengan low posterior hairline juga sering terlihat. Adapun beberapa keadaan bisa diikuti dengan kelainan jantung. Nah, seperti yang kita sebutkan di awal, karena ini adalah sindrom, maka bisa menjadi salah satu atau kesemua daripada keadaan ini kita dapati pada sindrom Turner. Maka baiknya tetap harus dilakukan pemeriksaan secara keseluruhan. Nah, yang sering datang ke kita adalah pada masa kanak-kanak dan remaja, Bapak dan Ibu. Pada saat ini anak-anak akan lebih mengeluhkan kenapa saya lebih pendek daripada teman-teman saya. Nah, ini tanda yang paling konsisten yang kita jumpai. Perawakannya akan lebih pendek daripada usianya. Kemudian kalau diikuti pada saat remaja dan dewasa, nah dia akan datang dengan keluhan yang seperti tadi, kenapa saya tidak mengalami menstruasi ataupun tidak mengalami pubertas, yaitu adanya perkembangan payudara. Jadi dia merasa tidak pede, di mana teman-temannya sudah pakai alat untuk menutupi, ya kan? Nah, yang pada saat ini perkembangan payudaranya tidak ada, jadi dia belum merasakan apa itu perkembangan daripada pubertasnya. Nah, kapan harusnya memang kita melakukan pemeriksaan secara keseluruhan untuk sindrom Turner ini? Layaknya adalah pemeriksaan dari prenatal itu sudah kita lakukan, sehingga kita mengetahui lebih awal
bagaimana bayi yang berkembang ini harusnya turut melihatkan beberapa keadaan yang tadi saya sebutkan di atas. Nah, kemudian setelah kita mengetahui, setelah kita menyadari, kita akan melanjutkan apa yang akan kita rawat pada keadaan sindrom Turner ini. Sehingga ada tujuan utama selama masa perawatan. Yaitu yang pertama adalah memantau dan menangani komplikasi yang tadi sudah kita sebutkan. Kemudian tentunya karena terjadi gangguan di pertumbuhan, kita tentu akan mengoptimalkan pertumbuhan dengan terapi hormon. Begitu juga dengan pubertas. Tidak terjadi perkembangan, maka kita harus melakukan induksi pubertas dengan terapi penggantian estrogen. Serta tentunya karena ini satu keadaan yang memang berbeda dengan lingkungannya, kita juga harus memberikan dukungan secara psikososial. Penanganan ini memerlukan multidisiplin dari berbagai dokter spesialisasi, tidak hanya dengan endokrin saja, tapi butuh penanganan dari kardiologi, dari jantungnya, dari ginjal, dari THT, dan psikolog, ataupun beberapa dokter yang lainnya. Jadi, kita harus bekerja sama di sini untuk dapat mengoptimalkan. Optimal ini sangat kita perlukan sehingga yang seperti tadi Prof. Aman sebutkan, beberapa pasien sudah menjadi pengacara, sudah menjadi psikologi yang hebat, yang terkenal, sehingga ending dari sindrom Turner ini anaknya akan bisa berkembang optimal selayaknya dengan anak-anak seusianya, selayaknya dengan anak-anak normal lainnya dengan keterbatasan, saya nggak bilang keterbatasan, dengan keadaan yang ada pada dirinya tentunya. Nah, ini yang harus kita pahami sehingga kita sama-sama ingin mempunyai satu tujuan yang sama, optimalisasi tadi. Kontrol rutin ke dokter endokrin anak tetap harus dilakukan untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan pubertas serta screening lainnya. Nah, jadi ini sudah ada tabelnya. Di sini saya ingin membagikan bahwa beberapa keadaan yang harus kita jalanin pada saat pendiagnosa, pada saat kontrol, atau pada saat dia sudah menjadi dewasa. Sehingga tadi pre-reserve yang kita inginkan harus betul-betul maksimal, harus betul-betul kita dapatin tujuannya. Bagaimana dengan penggunaan hormon pertumbuhan pada anak-anak Turner syndrome? Nanti mungkin akan dibantu dengan Dr. Ismi yang akan lebih menjelaskan tujuan daripada terapi hormon pertumbuhan ini. Tentunya tujuan dari terapi hormon pertumbuhan ini ingin meningkatkan laju pertumbuhan selama masa anak-anaknya. Karena akan dapat meningkatkan tinggi badan akhir saat dewasa sehingga menambah 7-10 cm dari prediksi tinggi tanpa yang diterapi hormon pertumbuhan. Nah, kemudian kita juga harus sama-sama memahami kapan harus mulai diterapi dok untuk hormon pertumbuhan ini. Layaknya adalah dimulai segera setelah kita jumpai laju pertumbuhan anak yang di bawah persentil 3 pada kurva pertumbuhan. Jadi, bagaimana kita mengetahui apakah anak kita laju pertumbuhannya baik atau tidaknya, Dok ya? Tentunya yang tadi sebelumnya dengan slide yang ada tabel ini, bagaimana mereka harus mengadakan evaluasi secara berkala 6-12 bulan untuk memantau pertumbuhan tadi. Nah, mulai pada usia 4-6 tahun atau bahkan lebih dini bisa kita berikan dengan catatan tentunya ada satu patokan, satu catatan lempengan daripada tulangnya, tulang epifisisnya masih terbuka.
maka bisa kita lakukan penggunaan dari hormon pertumbuhan ya, sesuai dengan rekomendasi dari yang kita gunakan. Bagaimana faktor yang mempengaruhi aktivitas daripada hormon pertumbuhan ini? Tentunya kita mengharapkan tinggi badan sebelum inisiasi hormon pertumbuhannya harus kita ketahui. Kemudian juga bagaimana tinggi badan daripada genetik orang tuanya. Nah, ini akan mempengaruhi dari efektivitas hormon yang kita berikan. Nah, yang paling kita sering dapatin adalah usia yang lebih muda ini. Nah, usia yang lebih muda sangat mempengaruhi. Makanya kita sangat mengharapkan bahwa melakukan pemeriksaan secara berkala, melakukan pemeriksaan tanpa ada keluhan sebelumnya harusnya sangat mempengaruhi bahwa usia yang lebih muda serta dosis daripada hormon pertumbuhan yang lebih tinggi juga mempengaruhi. Faktor-faktor yang dapat diubah yang mempengaruhi hasil pengobatan hormon pertumbuhan ini meliputi usia saat pengobatan dimulai yang tadi saya katakan, kemudian dosis daripada hormon pertumbuhan, serta kita juga harus berbarengan bagaimana memulai hormon induksi pubertas dengan pemberian hormon yang dosis rendah, sehingga kita sama-sama memberikan hormon pertumbuhan ataupun hormon dengan dosis rendah pada usia 11 tahun dan kemudian dinaikkan dosisnya hingga mencapai dosis dewasa dalam waktu 2-3 tahun. Nah, pemberian dosis rendah ini bertujuan untuk mencegah insufisiensi daripada mineralisasi tulang dan risiko dari patah tulangnya. Ya, jadi tentu kita memberikan sesuatu untuk dapat hasil yang optimal. Induksi pubertas pada pubertas terlambat dengan 17 beta estradiol kita mulai dengan dosis 5 mikro per oral yang akan ditingkatkan setiap 6 sampai dengan 2 mg per hari. 50% dengan sindrom Turner ini dapat mencapai pertumbuhan payudara yang normal. Ya, sehingga pada usia 19 tahun dengan kita jumpai keterlambatan 2 tahun. Nah, jadi ini adalah contoh dari sediaan daripada terapi sulihnya. Ada manfaat terapi penggantian hormon pada sindrom Turner. Jadi tidak hanya mementingkan daripada yang kita sebut-sebut tadi pertumbuhan ataupun induksi daripada pubertasnya, tapi beberapa keadaan ini seperti dari sistem saraf pusatnya, dari fungsi hatinya, bagaimana fungsi seksual, bagaimana fungsi dari urogenitalnya sangat mempengaruhi daripada setelah kita mengganti terapi pengganti hormon pada sindrom ini. Nah, ini yang harus kita pahami bahwa berulang-ulang kali kita katakan tidak hanya dengan pemberian obat saja, tapi harus dilakukan pemeriksaan secara berkala Bapak dan Ibu. Jadi jangan pernah bosan untuk kan udah didapetin obatnya kan itu-itu aja, kenapa harus datang berkali-kali dok? Nah, karena kita tentunya tetap ingin mengoptimalkan bahwa keadaan terapi hormon tadi. Bagaimana dengan masalah jantung? Terapi masalah jantung, diagnosa dini dan pengawasan rutin sangat penting untuk mencegah dengan penyakit terapi kardiovaskular pada sindrom Turner. Nah, ini adalah beberapa keadaan yang kita jumpain sehingga harus dilakukan evaluasi ekokardiografi. Makanya kita perlu sejawat dari kardiologi anak untuk ikut menangani keadaan sindrom Turner ini.
Mungkin di sini saya hanya memflashback-kan, tidak akan terlalu mendalam, bagaimana rutin follow up yang harus kita lakukan pada sindrom Turner pada terapi masalah jantung. Pada saat anak-anak di usia 4 sampai 6 tahun, pada saat usia 9 sampai 11 tahun, masa transisi, dan setidaknya pada dewasa tetap dilakukan 5 sampai 10 tahun sekali untuk rutin follow up. Sindrom Turner juga memiliki hipertensi, penting untuk mendiagnosis dan mengobati penyebab sekunder hipertensi seperti dari keadaan yang tidak normal ginjal atau ada obstruktif, gangguan atau koarsio aorta. Nah, pendekatan terapeutik untuk hipertensi ini harus dengan penilaian dan pengobatan dari faktor resiko seperti obesitas, konseling daripada bagaimana tata laksana diet, untuk memberikan dorongan pilihan gaya hidup seperti latihan kesehatan, aerobik, jalan. Nah, ini tentunya juga mempengaruhi daripada long life lasting anak-anak dengan sindrom Turner. Jadi, kesimpulannya adalah tentunya dari hanya itu saja yang kita harapkan, yang di-follow up. Tadi yang sering kita katakan, dokternya mengatakan hanya pertumbuhannya, maka kita hanya mengevaluasi bagaimana pertumbuhannya saja. Ataupun tadi kita sebutkan pasti datang dengan tidak ada puber, maka yang difahami hanya ngurusin si pubernya saja. Tapi di sini tadi saya juga ingin berbagi bahwa ada keadaan-keadaan lain yang harus ikut sehatnya anak dengan yang tidak sindrom Turner. Mungkin dari saya itu, Arneta, saya kembalikan. Baik, terima kasih banyak Dokter Karina atas presentasi yang begitu menarik bagi kami ya Dok. Kami jadi belajar banyak terkait sindrom Turner. Saya izin untuk melanjutkan ke sesi yang kedua. Izinkan sebelumnya saya untuk memperkenalkan narasumber kedua kita hari ini, yaitu Dr. Ismi Citra Ismail, spesialis anak konsultan. Beliau adalah dokter spesialis anak konsultan endokrinologi yang saat ini berpraktek di RSUD Abdul Muluk Provinsi Lampung, RSU Hermina Lampung, dan Klinik APAP. Dr. Ismi menempuh pendidikan dokter anak dan subspesialis endokrinologi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Selain aktif dalam pelayanan klinis, beliau juga terlibat dalam berbagai organisasi profesi termasuk sebagai anggota UKK Endokrinologi IDAI dan juga menjabat sebagai Wakil Ketua Pengembangan Pelayanan Diabetes Terpadu di RSUD Abdul Muluk. Dengan latar belakang dan pengalaman beliau, tentunya kita juga akan mendapatkan banyak wawasan yang berharga dalam sesi ini. Dengan itu, kita sambut Dr. Ismi Citra Ismail. Kepada Dr. Ismi, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mbak Helena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, dokter. Selamat pagi ayah bunda sekalian. Senang sekali saya diberikan kesempatan oleh yayasan dan oleh ayah bunda sekalian untuk bertemu di sini untuk kita sharing tentang apa saja sih yang harus kita persiapkan menjelang anak-anak kita pubertas atau pada saat fase pubertas. Izin saya share screen ya. Bicara tentang pubertas pada Down syndrome, kita ketahui bahwa memang banyak anak-anak kita dengan Down syndrome itu akan mengalami gangguan pada fase pubertasnya. Berikut pembelajaran kita pagi ini. Kembali lagi saya mengingatkan, mungkin baru ada yang baru bergabung, tadi pas Dokter Karina masuk ya. Jadi apa sih sindrom Turner itu? Sindrom Turner adalah suatu kelainan genetik yang terjadi ketika seorang anak perempuan itu kehilangan sebagian atau seluruh kromosom X pada sel telurnya.
Ya, jadi X-nya biasanya 2, ini jadi 1. Normalnya anak perempuan itu memiliki 2 kromosom X, jadi 46XX. Namun anak sindrom dengan Turner syndrome itu biasanya memiliki 45X, jadi hanya 1 atau mozaik. Jadi dari selnya sebagian ada yang 45X, ada juga yang masih normal. Izin sebentar, saya atur ini dulu. Next. Kita bicara tentang apa sih kromosom itu. Kromosom itu adalah bagian terkecil dari sel kita ya. Jadi ini ada sel, di dalamnya ada inti sel, di dalam inti sel itu ada kromosom ya Bunda. Nah, si kromosom inilah yang membawa sifat untuk anak kita kelak. Di kromosom ini ada rangkaian panjang dari yang berisi genetiknya. Kromosom normalnya itu gimana? Kromosom normal yang ada di setiap sel yang wanita itu harusnya terdiri dari 22 pasang kromosom pembawa sifat dan 1 yang pembawa ini laki-laki atau perempuan gitu ya. Namun pada anak yang mengalami Turner syndrome ternyata yang pembawa sifat laki-laki perempuannya hanya, kalau perempuan kan harusnya 2X ya. Ini X-nya cuma 1 ya. Jadi ada kegagalan pembentukan X di sini. Terus tadi sudah dibilang sama Dokter Karina bahwa Turner syndrome itu ternyata ada yang bersifat klasik, yaitu artinya seluruh kromosom di tubuhnya 100% itu seperti ini, X0. Namun ada juga yang mozaik. Mozaik itu ya macam-macam nih. Ada yang sebagian besar yang normalnya, tapi ada yang 45X-nya gitu, atau yang 47XXS, atau yang tipe yang lainnya. Sekarang kita lanjut ke pubertasnya. Sebelum kita ke Turner syndrome dan pubertas, saya ingin sharing sedikit tentang fase pubertas yang normal pada anak. Jadi seorang anak itu akan masuk ke fase pubertas pada usia 8-13 tahun ya. Jadi boleh masuk ke fase pubertas itu paling awal 8 tahun, paling akhir 13 tahun. Tandanya apa? Tandanya diawali dengan tumbuhnya payudara. Jadi payudara dulu yang tumbuh. Terus anak tersebut akan mengalami fase pubertas selama 2 tahun. Apa saja yang terjadi di sana? Ada pembesaran payudara, ada bentuk tubuhnya semakin berlekuk gitu ya. Dan diakhiri, jadi menjelang akhir dari pubertas akan ditandai dengan haid. Jadi ada haid ya. Ada haid itu berarti anak ini sebentar lagi fase pubertasnya selesai dan akhirnya menjadi dewasa muda. Ini perubahan fisik anak yang akan terjadi pada fase pubertas. Kita nyebutnya dengan Turner stage. Turner stage yang 1 itu berarti rata semua ya. Kalau bisa kita lihat di sini payudaranya rata, terusnya tidak ada bulu. Terusnya ada Turner stage 2. Payudaranya mulai muncul ya, mulai budding istilahnya, numbuh sedikit ya. Terus ini bulunya juga mulai ada ya, tipis-tipis, mungkin nggak setebal ini tapi sudah ada bulunya. Terus yang Turner stage yang ketiga itu lebih besar payudaranya dibandingkan standard stage yang kedua. Bulunya juga semakin membentuk segitiga. Standard stage 4 sudah ada dua gunung ya. Jadi putingnya udah kelihatan sekali dan ini bulunya juga semakin banyak, dan standard stage 5 itu yang seperti dewasa. Selain perubahan dari genitalianya, tadi juga kita dapatkan perubahan yang lainnya nih. Ya, misalnya payudara kan membesar kan tadi, terusnya juga ada bau badan yang khas gitu ya. Bentuk badan yang berubah bentuk jadi melekuk, ada jerawat, dan juga ada haid. Itulah perubahan yang akan terjadi pada fase pubertas. Nah, tadi kita tahu bahwa anak dengan Turner syndrome itu kan ada masalah tuh di kromosom X-nya, di mana kromosom X-nya cuma ada 1. Nah, kalau kromosom X itu sebenarnya fungsinya apa sih dalam pubertas pada anak perempuan?
Ternyata salah satu fungsinya adalah untuk mengatur pembentukan dan fungsi ovarium atau indung telur. Jadi di kromosom X itu ada gen-gen penting yang berperan membentuk sel telur, memelihara jaringan sel telur, dan supaya sel telurnya, ovariumnya itu terbentuk dengan baik. Jadi tidak tidak seperti strik ovari. Jadi kalau nggak punya, berarti tidak terjadi nih semua ini. Terusnya kromosom X itu kan juga penting pada produksi hormonnya. Kalau dia tidak punya kromosom X-nya tidak berfungsi, tidak ada 2 gitu, berarti dia ada masalah nanti dalam pembentukan hormon estrogennya. Selain itu, ternyata juga kromosom X itu berperan penting dalam perkembangan organ reproduksinya. Jadi kalau tanpa kromosom X yang fungsional, rahim, vagina bisa kecil atau tidak berkembang karena kekurangan hormon estrogen. Pada Turner itu tidak terjadi spontan karena pubertas itu memerlukan fungsi ovarium. Nah, fungsi ovarium itu nanti akan menghasilkan estrogen, dan estrogen yang dihasilkan dari ovarium itu akan membuat payudara kita tumbuh, haid, perkembangan rahim dan organ reproduksi. Sedangkan kan ada kelainan di kromosom X sehingga ovarium yang terbentuk itu bentuknya seperti ini, Ayah Bunda. Jadi rata-rata, ya tidak semua ya, tapi rata-rata dia bentuknya strik gonad. Alhasil apa? Ovariumnya tidak bisa menghasilkan estrogen. Fungsinya nggak bagus, estrogen nggak ada, jadi ya payudara dan lain-lain tidak berkembang. Akhirnya kalau didiamkan saja, anak tidak akan mengalami fase pubertas. Tapi apakah semua anak dengan TS tidak pubertas dengan spontan? Tidak semua sih. Ya, ada sebagian kecil anak dengan Turner syndrome yang mengalami pubertas spontan, terutama jika yang mozaik ya. Jadi ada yang masih kromosom X itu masih 2 gitu ya. Dan ovariumnya juga masih berfungsi sebagian. Tapi dia juga kadang-kadang fungsi ovariumnya cepat turun tuh. Jadinya harus tetap diawasin secara medis. Jadi tetap harus kontrol. Nah, angka kejadian pubertas pada TS sendiri itu bagaimana sih? Ternyata untuk tumbuh payudara spontan pada kromosom yang klasik itu hanya 13%. Ya. Sedangkan mozaik lebih banyak. Kalau haidnya gimana? Kalau haid yang klasik hanya 10%, kalau yang mozaik pun lebih banyak. Ya. Jadi hanya 20% Turner syndrome secara keseluruhan akan mengalami menarche spontan. Kalau dia bersempatnya kelainannya berupa klasik ya, kromosomnya aja hanya 10%. Jadi kalau pubertas itu memang lebih banyak yang terjadi spontan pada yang mozaik. Berikut ada panduan klinis yang bisa Ayah Bunda download gitu ya. Jadi tahun 2023 sudah ada perbaruan lagi practical guidelines yang memang untuk dokter dan juga dibuat mereka untuk orang tuanya. Di sini saya garis bawahi yang ini ada rekomendasi pemeriksaan apa saja yang harus diperiksa. Terutama yang kuning ini adalah untuk yang masalah pubertasnya. Jadi sejak awal dari usianya sampai dengan 9 tahun ternyata kita sudah harus mempersiapkan nih dari panduan yang baru ya. Sudah harus mempersiapkan kesiapan anak Turner kita untuk menghadapi fase pubertas dengan melakukan pemeriksaan hormon-hormon. Kalau umurnya sudah lebih dari 10 tahun, itu juga disarankan untuk dilakukan pemeriksaan hormon lagi nih, gitu ya. Terusnya kadang-kadang diperlukan pemeriksaan USG, terusnya payudara juga masuk di sini adalah mulai di sounding tentang fertilitas. Kalau ini mungkin kepentingannya untuk para dokter, saya lihat di sini juga ada para dokter yang mengikuti diskusi kita pada pagi ini ya. Jadi ada beberapa rekomendasi yang disarankan saya ingin berbagi. Yang pertama adalah untuk pemeriksaan hormon yang tadi saya bilang. Jadi di usia 8 tahun gitu sampai dengan 9 tahun itu udah mulai nih dipantau hormonnya. Untuk apa sih? Untuk melihat kapan ovariumnya failure gitu ya. Dan kalau misalnya kadar AMH-nya rendah di bawah 4 pikomol per liter itu udah ada tanda penting deh bahwa anak ini tidak akan mengalami pubertas.
Terusnya waktu untuk memulai induksi ini masih sama dari tahun ke tahun, yaitu antara 11 sampai 12 tahun gitu ya. Jadi dimulai induksi, dimulai diberikan hormon pubertasnya yaitu berupa estrogen. Dan estrogen yang diberikan itu dosisnya bertahap gitu ya, nggak langsung gede gitu. Kita pelan, naik pelan sambil kita lihat perkembangan dari pubertasnya. Jadi perkembangan dari payudaranya dari kecil besar 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 gitu. Kadang-kadang bisa sampai 2 sampai 4 tahun. Namun kalau misalnya nih ternyata pada umurnya udah 12 tahun, tapi dia masih pendek gitu ya, tulangnya belum menutup gitu, usia tulangnya masih lempeng tulangnya masih membuka. Mereka juga merekomendasikan untuk pemberian hormon estrogen bersamaan dengan growth hormone. Selain itu juga setelah nanti kalau misalnya sudah ada perdarahan gitu, jadi kalau sudah dikasih estrogen dengan dosis kecil dan akhirnya bertambah dan ada timbulnya breakthrough bleeding gitu ya, biasanya kita langsung mulai dengan pemberian progesteron. Bisa diberikan apa saja sih ya untuk progesteronnya, bisa yang dikombinasi atau boleh satu-satu tabletnya. Terus selama fase pubertas itu jangan lupa kita juga harus saran mereka kita harus tetap melakukan assessment berupa dari perkembangan payudara, tinggi badan, terusnya juga ultrasound dari uterusnya, kepadatan tulangnya, dan mereka juga menyarankan untuk pemeriksaan estradiol ya walaupun di praktek lapangan itu tidak dilakukan rutin. Jadi kalau induksi pubertas atau pembuatan pubertas pada anak Down syndrome, Turner syndrome itu tadi kalau usia 11 sampai 12 bulan pubertasnya belum muncul, jadi payudaranya masih rata, belum ada tanda-tanda pubertas, itu sebaiknya kita segera mulai. Terusnya estrogennya diberikan perlahan biar anak tuh nggak langsung banyak gitu. Jadi kita memberikan induksi pubertas seperti pubertas aslinya. Jadi pelan-pelan payudaranya tumbuh semakin lama semakin besar baru dia haid. Nanti setelah ada breakthrough bleeding biasanya akan ditambah hormon progesteron. Nah, yang perlu jadi perhatian buat kita ya Bunda, bahwa yang pertama selain pubertas itu nanti berhubungan dengan tinggi badannya, jadi pemantauan pertumbuhan itu juga penting ya. Sebaiknya sih dioptimalkan dulu tinggi badannya sebelum memulai terapi estrogen. Tapi kalau misalnya memang nggak bisa ya boleh bareng-bareng. Terus kita sebagai orang tua itu juga harus berkomunikasi nih, penting untuk memberikan edukasi pada anak kita bahwa adik harus perlu hormon ya, supaya adik payudaranya muncul, biar adik nanti haid gitu. Dan itu juga harus mungkin ada beberapa anak yang tipenya agak sulit dan membutuhkan bantuan dari psikolog ya. Yang tadi, sekali lagi terapi estrogen ini adalah suatu terapi yang utama untuk menginduksi pubertasnya. Dimulai dengan dosis rendah, ditingkatkan bertahap, itu bisa berlangsung sampai 2 sampai 3 tahun, sampai dirasa cukup. Nah, jangan lupa juga kita harus menguatkan gitu ya, menguatkan anak-anak kita dengan Down syndrome ini agar bisa berbaur gitu ya di lingkungan sekitarnya. Jadi dukungan psikolog ini penting gitu. Nanti kita tambahkan dia estrogen, berarti nanti akan ada mood swing dan lain-lain. Dan yang terakhir ini mulai dibicarakan gitu ya, tapi memang ini kita harus bekerja sama dengan bagian kebidanan. Mungkin pada pembicaraan selanjutnya kita bisa membahas tentang masalah fertilitas dan kesehatan reproduksi. Terima kasih, demikian dari saya. Semoga bisa memberikan insight baru. Terima kasih Dr. Herina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Dokter Ismi atas presentasi yang sangat jelas. Kami sudah menerima banyak pertanyaan, baik dari form registrasi maupun yang sudah ditanyakan secara langsung melalui chat Zoom. Dengan itu, tanpa menunggu lebih lama lagi, kita akan mulai ya dok untuk sesi diskusi hari ini. Saya mengundang kembali Prof. Aman, Dr. Karina, dan Dr. Ismi untuk juga bergabung pada layar untuk sesi diskusi hari ini.
Baik, terima kasih banyak Prof dan Dokter. Prof dan Dok, kami sudah mendapatkan banyak sekali pertanyaan, jadi mungkin kami akan bahas satu persatu kali ya Dok dan Prof. Bisa dilanjutkan ke slide yang pertama. Ini untuk pertanyaan yang pertama, Prof dan Dokter, dari Bapak Inang dari keluarga pasien. Apakah anak dengan Turner Syndrome yang sudah dewasa, sudah dia terapi GH dan semacamnya, kebetulan anaknya sudah berusia 28 tahun, tetap harus rutin berkonsultasi ke dokter? Kebetulan anak pada pasien ini tidak ke dokter dan hanya rutin minum Proginova saja. Mungkin untuk pertanyaan ini bisa dibantu jawab oleh Prof Aman, Prof? Pertanyaannya, yang sudah dewasa tidak terapi GH dan semacamnya, anak sudah 28 tahun tetap harus rutin. Ya, jadi begini sebetulnya kalau sekarang ini. Nanti tadi kan saya katakan bahwa setelah ini kan kita akan membuat rutin, bukan rutin ya, ada edukasi dengan kebidanan dan dokter penyakit dalam. Jadi ada beberapa screening tahunan untuk anak Turner ini yang harus dilakukan karena mereka berisiko. Jadi bukan anak dan anak saja, dewasa. Jadi satu tiroid misalnya. Kita tidak tahu apakah pernah di screening dulu. Terus yang kedua, diabetes. Ada risiko dia. Dan ada beberapa hal lagi sebetulnya. Jadi ini kan memang sudah di luar ranah dokter anak. Nah, untuk Cycloproginova juga seperti itu. Tentu kan kalau pemberian jangka panjang dan lain-lainnya, sebaiknya konsultasikan ke dokter kebidanan. Kalau misalnya di kotanya ada dokter kebidanan yang SPOG konsultan endokrin, nah ini akan lebih baik. Tetapi harusnya setiap dokter kebidanan juga memang paham mengenai ini. Walaupun memang ada beberapa kelompok dokter kebidanan yang minat khusus untuk Turner. Ya. Jadi tadi kan ditanyakan risiko apa saja yang berpotensi. Jadi salah satu itu tiroidnya, salah satu juga nanti apa namanya tadi apa saya katakan tiroid dan satu lagi diabetes. Dan ada hal-hal lain yang memang harus diperiksakan rutin. Karena kan pada awal ini kan kita tidak tahu apakah semuanya pada awal terdiagnosis, apakah jantungnya sudah di screening, apakah ginjalnya sudah di screening, apakah telinganya sudah di screening, gigi mulutnya sudah di screening, dan lain-lain semuanya ini. Ya. Jadi sebaiknya tetap konsultasikan ke, ini suaranya nggak kedengaran katanya, suara saya jelas nggak? Terdengar, Prof. Nah, jadi ya yang kayak begini ini agak sulit kalau saya bilang. Jadi kalau ini harusnya pakai earphone atau apa jadinya. Suara saya cukup keras soalnya sudah ya. Cukup ya, Dokter Arneta ya? Ya, sudah sangat jelas, Prof. Terima kasih banyak, Prof, sudah menekankan bahwa sebagai pasien dengan Turner Syndrome kita harus terus kontrol ya, Prof, dan untuk memantau apabila terjadi komplikasi ataupun penyakit lainnya. Terima kasih banyak, Prof, atas penjelasannya. Mungkin kita bisa lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, Dok. Untuk pertanyaan selanjutnya juga dari keluarga pasien. Yang pertanyaan pertama adalah terkait terapi GH yang putus tengah jalan terutama akibat biaya. Nah, mungkin izin kepada Dokter Karina, apakah bisa menjawab untuk pertanyaan ini, Dok? Apakah akan berpengaruh nih, Dok, untuk terapi yang sempat terputus? Baik, terima kasih Arneta. Jadi seandainya terapi daripada hormon pertumbuhan ini putus di tengah jalan, apakah terapi yang sebelumnya akan berpengaruh ke yang akan datang? Karena tadi sudah dikatakan bahwa satu kromosom yang hilang ini juga akan membawai daripada hormon untuk dia bertumbuh. Makanya sejak tadi sudah dikatakan bahwa begitu kita jumpai anak di bawah persentil 3, maka terapi hormon sudah layaknya kita mulai. Bagaimana dengan jika terputus? Jika terputus tentunya kita akan mendapati anaknya untuk kembali tidak bertumbuh. Nah, kan begitu. Apakah berpengaruh ke yang akan datang? Ya tentunya yang optimal kita maunya tentu akan berpengaruh sehingga kita tidak akan mencapai tinggi badan yang kita inginkan, tinggi badan layaknya yang harus kita dapati endingnya. Jadi tetap akan mempengaruhi. Jadi kalau kita ngomongin
putus di tengah jalan akibat biaya dan hal-hal yang lainnya, tentunya memang keadaan-keadaan ini tidak kita pungkiri bahwa bisa menjadi salah satu penyebab bahwa nanti anaknya tidak akan mendapati optimalisasi yang kita inginkan. Mungkin begitu, Dokter Anita. Baik, terima kasih banyak Mungkin Dokter. ada tambahan dari Prof. Aman, Prof. Ya, Prof, masih di mute, Prof. Untuk pertanyaan terkait terapi GH yang putus tengah jalan, Prof. Mungkin ada asupan tambahan, Prof? ya efek jeleknya sih tidak ada. Cuma memang pertumbuhannya tentu akan tidak baik jadinya. Ya, kan untuk saat ini memang walaupun growth hormonnya normal, itu tetap memang untuk menambah tinggi itu satu-satunya memang dengan growth hormon, tidak ada yang lain memang. Tapi kalau misalnya ini akan berpengaruh akan datang terhadap kesehatan tidak, tetapi terhadap pertambahan tinggi badan tentulah jadinya. Ya dia akan melambat lagi tentu pertambahan tinggi badannya jadinya. Ya. Baik, terima kasih banyak Prof atas asupannya. Saya izin lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya, Prof. Untuk pertanyaan selanjutnya terkait terapi untuk mens pada wanita dengan Turner syndrome. Mungkin tadi sudah sempat dijelaskan dikit ya, Dokter Isi, bisa disampaikan kembali, Dok? Ya, terima kasih. Jadi kita nggak bisa kucuk-kucuk langsung mens gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk Turner syndrome yang saya bilang bahwa sebagian besar, mostly mereka nggak akan masuk ke dalam fase puber. Jadi yang kita kerjakan adalah terapi bagaimana caranya mereka masuk ke puber gitu ya. Terapi yang diberikan itu adalah terapi membuat mereka akhirnya mengalami pubertas. Jadi sejak kapan? Kalau dari panduannya umurnya 12 tahun. Jadi kalau udah 12 tahun, kita mulai dia langsung masuk ke berikan estrogen dosis kecil, terus ya bertambah sampai dengan akhirnya jumlah estrogennya cukup banyak gitu ya. Akhirnya terjadi perdarahan, baru kita atur dengan pemberian progesteron. Jadi baru ngomongin mens tuh nanti kayaknya setelah fase pubernya sudah jadi semua ya, payudaranya besar, seperti itu. Itu dokter. Mulainya jadi 12 tahun ya, ayah bunda. Ya, baik. Terima kasih, Dok. Mungkin sudah ditekankan kembali ya bahwa ini akan terjadinya bertahap. Terima kasih, Dokter, atas penjelasannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, kita juga ada pertanyaan dari keluarga pasien, Prof. dan Dokter. Di sini untuk pertanyaan pertama, bagaimana kita sebagai orang tua menyampaikan kondisi ke anak bahwa ia mengalami kondisi Turner syndrome? Dan sebaiknya mungkin ada rekomendasi kira-kira sebaiknya pada usia berapakah untuk menyampaikan diagnosis kepada anaknya? Mungkin apakah Prof. Aman, Prof. mau menjawab, Prof. terkait pertanyaan pertama? Bagaimana kita sebagai orang tua menyampaikan kondisi anak bahwa ia mengalami kondisi tersebut pada oke, yang ini ya, kapan? Ini nggak bisa kita jawab di Zoom webinar kayak begini. Karena terus terang beda-beda orang tua, beda-beda anaknya kan. Ya pengalaman saya ya hampir 30 tahun saya. Ada yang anaknya bisa siap, orang tuanya yang nggak siap awalnya. Ada yang anaknya kayaknya tidak apa-apa. Jadi kan tidak bisa kan kalau saya bilang. Nah kalau begini, ya bapak-bapak, ibu-ibu, ayah bunda, ya diskusikan sama dokternya pada saat awal terdiagnosis ini. Jadi ada yang bisa didiskusikan awalnya di depan anaknya, ada yang memang mungkin dengan dokternya dulu. Ya, nggak bisa kalau saya bilang yang kayak begini bisa dijawab 1-2 menit seperti itu. Karena kalau saya akan melihat bagaimana. Jadi misalnya ada 5 keluarga Turner, kalau saya lihat ada 10, ada 15, semuanya berbeda. Background keluarganya berbeda. Ya, saya pernah pengalaman juga ya kan, waktu itu saya masih dokter yang junior, ya dokter anak junior. Pada saat itu saya belum training, ada salah satu guru besar anaknya itu Turner, dan salah satu dokter mendiagnosis, dokternya itu dimarahin
Karena memang ada denial, ini yang pertama. Nah, mungkin ada salah satu, saya nggak menyebutkan nama, salah satu keluarga Turner baru, lama juga ada di sini. Dan saya punya pasien juga pernah Turner. Ya, saya katakan pada orang tuanya, ya, nanti kita akan masukkan ke grup keluarga Turner. Ya. Nah, saya kasihlah alamat keluarga ini dengan keluarga Turner nomor teleponnya. Dulu belum ada HP, belum ada WA. Diteleponlah yang terima kakeknya atau neneknya. Marah-marah langsung. Ya kan? Nah, hal seperti ini nggak bisa kita bahas di sini. Tergantung bagaimana background keluarganya. Dan anaknya juga bagaimana kita melihatnya kan. Terus ekspektasi awal waktu konsultasi ini juga bagaimana dari keluarga. Ya kan? Sekarang ini beda-beda kalau saya bilang. Generasi sekarang beda-beda. Orang tua juga generasinya beda-beda kalau saya bilang. Ya. Ini kita cerita Turner. Ada anak yang normal, tingginya aja nggak sampai misalnya 180, 175, maunya 180, anaknya sudah nangis-nangis. Kenapa seperti kayak begitu? Kan berbeda ini sekarang. Jadi background ini membuat ini. Ini cukup ya menjawab ya Dokter Arneta ya. Jadi tolong dibahas lagi dengan dokter tempat konsultasinya ya. Dan tergantung background psikososial keluarga ini bagaimana jadinya. Jelas ya Dokter Arneta ya? Sudah sangat jelas, Prof. Terima kasih banyak, Prof, atas jawabannya. Jadi memang untuk pertanyaan ini harus disesuaikan dengan case by case ya, Prof. Izin saya lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya adalah terkait perbedaan nih, Dok, dari anak dengan Turner Syndrome yang mendapat terapi GH dengan yang tidak mendapatkan terapi hormon GH selain dari tinggi badan. Mungkin kepada Dokter Karina, apakah bisa menjawab, Dokter? Baik, terima kasih Arieta. Tadi kan juga sudah kita sampaikan di slide saya maupun slide Dr. Ismi, tentunya ada perbedaan daripada tinggi badan anak dengan Turner Syndrome dengan anak yang tidak Turner Syndrome. Karena saya ikut menjawab yang sekalian yang ada di kolom chat biar bisa barengan ya, izin ya Arieta. Karena kita ketahui penyebabnya ya, penyebabnya kan bukan dikarenakan satu keadaan yang kita bisa replace dengan misalnya anak saya kasih rajin minum susu deh dok, nggak usah diterapi hormon begitu. Atau pemberian gizi yang lainnya anaknya saya kasih makan telur 3-6 butir sehari, proteinnya ditinggiin. Atau anak saya suruh rajin olahraga, rajin gantung-gantung badan ya. Nah, kayak gitu yang dibilang Prof. Aman sekarang kan beda-beda generasi. Izin Dokter Karina, sepertinya sedikit terputus, Dok. Penyebab daripada Turner Syndrome ini satu dari kromosomnya yang salah satu harus tetap dilakukan penambahan hormon sulih, hormon pengganti. Ya, jadi tidak hanya Mohon maaf Dokter Karina, sepertinya terputus ya, Dok. Ya, Dokter Karinanya lagi ya. keluar. Jadi kedengaran. Nah, Nah, maaf. Nah, jadi perbedaan ini ada. Jadi tetap harus dilakukan terapi sulih sehingga optimalisasi tinggi badan yang layaknya kalau proporsi normalnya adalah 150 cm untuk anak perempuan itu akan kita dapati. Kira-kira begitu, Arieta. Baik, terima kasih banyak, Dok. Kebetulan yang dokter sampaikan cukup nyambung nih, Dok, sama pertanyaan selanjutnya. Mungkin bisa dibantu untuk next slide. Tadi dikatakan bahwa untuk tingginya pasti tidak akan mungkin sulit untuk mencapai ya, Dok. Apabila memang tidak sanggup untuk segi biaya, apakah ada datanya, Dok, terkait tinggi anaknya biasanya sampai berapa sentimeter mungkin? Ini berdasarkan keseluruhan ya, keseluruhan dari
data yang ada ya. Kalau tidak diterapi, tidak sanggup untuk segi biaya, biasanya tidak bisa langsung dikatakan langsung 120, 110, ya nggak bisa seperti itu ya kan. Karena case by case untuk dijumpai daripada pertama kita ketahui waktu untuk mendiagnosanya aja pun itu kan juga yang seperti saya katakan mempengaruhi efektivitas. Jadi nggak bisa yang satu ketahuan umur 2 tahun, yang satu ketahuan umur 14 tahun. Nah, itu juga akan mempengaruhi efektivitas. Jadi case by case-nya enggak. Tapi dengan bantuan terapi sulit tentunya kita mengharapkan minimal dari tinggi badan proporsi yang normal yaitu 150 cm ya, 150 cm proporsi normal mencapai. Jadi dia akhirnya optimalisasi untuk tinggi badannya dengan anak-anak yang tidak Turner adalah sama. Itu yang kita harapkan, tentunya berdasarkan kurva pertumbuhan. Saya boleh bicara ya? Ya, silakan. Silakan, Prof. Ya, Dokter Karina tuh betul. Jadi kalau misalnya ada yang sekarang ini keluarga Turner atau anaknya Turner, ya kebetulan saya itu membuat kurva pertumbuhan anak Indonesia. Bisa dilihat di situ. 150 itu udah variasi normal. Untuk anak Indonesia, anak perempuan. Tentulah mimpi kita tentu bisa banyak. Saya sendiri sih tidak tinggi. Kalau saya bilang sebagai laki-laki kan, saya tidak sampai 170 kan. Jadi kalau tidak diterapi, ini berbeda. Kalau untuk orang Indonesia juga berbeda, banyak sekali faktornya. Apalagi kalau yang mozaik. Kalau yang mozaik tidak diterapi mungkin bisa di atas 140-an, tapi di bawah 150. Tapi kalau yang klasik, kalau tidak diterapi bisa jadi di bawah 140. Tapi kalau di Belanda yang tidak diterapi masih bisa di atas 150. Karena orang Belanda itu kan rata-ratanya perempuannya aja bisa 170-an. Ya. Mungkin ini bisa menjawab ya, membantu Dokter Karina ya. Baik, terima kasih banyak Prof. Aman dan juga Dokter Karina untuk jawabannya. Untuk selanjutnya mungkin bisa kembali ke slide sebelumnya. Kami ada beberapa pertanyaan tambahan terkait slide sebelumnya. Ya, terkait mungkin vitamin ataupun makanan pendukung dan ada pertanyaan juga yang masuk terkait obat-obatan tradisional selain dari terapi yang diberikan oleh dokter. Mungkin dari Prof. Aman atau Dokter Ismi bisa Mungkin memberikan. saya ini ya, biar diluruskan ya. Sekarang ini banyak sekali obat tradisional, herbal, tianci dari Korea, ginseng dan lain-lain. Jangan pernah berikan itu untuk tinggi badan. Yang satu, bisa jadi itu mengandung hormon tertentu, yang tulangnya lebih cepat tertutup, yang tadinya dia masih mungkin bertambah tinggi, malah tulangnya lebih tua jadinya. Ini yang pertama. Yang kedua, pada anak Turner, kita kan tadi ada risiko hipertensi, ya, ada risiko tiroid, ada risiko lain-lain. Jangan memberikan sesuatu apapun kalau tidak terindikasi. Kalau vitamin D bisa diperiksa, kalau kurang diberikan. Kalsium kurang boleh diberikan. Kalau dia kurang anemi, diberikan zat besi boleh. Yang lain-lain tidak ada yang diberikan. Dan satu hal, jangan pernah membuat anak Turner menjadi overweight atau obese. Kenapa? Tanpa itu saja dia sudah berisiko menjadi diabetes. Nanti kita kasih lagi dia. Insulinnya resisten, akan berisiko menjadi diabetes. Ya. Karena banyak sekali juga anak Turner ini lahir dengan berat badan rendah dan belum terdiagnosis. Karena semangatnya orang tua bahkan juga dokternya memberikanlah makanan atau susu tinggi kalori untuk mengejar berat dan tingginya katanya. Tetapi tingginya tidak pernah naik, beratnya yang naik. Malah akan terjadi nanti insulin resisten, anaknya bakal gemuk dan ada risiko ya, menjadi sindrom metabolik dan lain-lain. Begitu Dokter Arneta. Ya, baik, terima kasih banyak Prof. Sudah meluruskan pertanyaan yang sering sekali muncul ya Prof. di kalangan masyarakat ataupun keluarga pasien di Indonesia. Izin saya lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Saya boleh ini enggak? Oh ya, Saya juga boleh banget tertarik ini Dokter untuk Ismi. komentarin yang ini ya. Jadi ayah bunda sekalian, mungkin di sini masih banyak yang baru bergabung ya. Jadi kalau kita bicara tentang Turner syndrome, ini
Turner syndrome itu bukan penyakit yang disebabkan karena infeksi gitu ya, kelainan yang bisa disembuhkan dengan obat-obatan. Jadi Turner syndrome itu adalah suatu kelainan yang dikarenakan adanya kelainan genetik. Jadi kelainan yang dapat bawaan anak tersebut dan dia akan tetap Turner syndrome sampai selamanya ya. Jadi akhir hayatnya. Jadi dia tetap syndrome. Mungkin di sini masih berpikir dikasih obat jamu-jamuan, akhirnya sindromnya hilang. Enggak, sindromnya akan tetap ada. Nah, sekarang di sini kita berbicara bagaimana sih kita menjaga agar anak-anak dengan kelainan kromosom tersebut, yang lahir dengan kelainan kromosom tersebut, tetap sehat gitu ya. Dengan memberikan hormon pertumbuhan, dengan memberikan hormon estrogen jika diperlukan ya untuk pubertasnya. Terus saya juga melakukan screening karena ada risiko kelainan jantung, risiko kelainan ginjal gitu ya. Jadi untuk beberapa pertanyaan di sini kesannya masih berharap gitu ada obat yang akhirnya anaknya tadi Turner syndrome jadi berubah tidak jadi Turner syndrome lagi. Tidak ya Bunda. Jadi mari kita sama-sama di sini dari ayah bunda, dokter-dokter yang ada di sini juga kita bersama-sama komitmen untuk menjaga mereka, memberikan pelayanan pada mereka agar mereka tumbuh berkembang dengan baik. Terima kasih Dokter Melanie. Terima kasih banyak Dokter Ismi atas tambahannya. Sekali lagi ditekankan kembali ya kepada ayah bunda sekalian bahwa dari sini tidak menyarankan untuk obat-obat herbal ataupun jamu tradisional dan lain-lainnya. Sedangkan harusnya kami lebih sering kontrol dan juga mendengarkan saran dari konsultan ataupun dokter-dokter yang menjaga anak-anak kita seperti itu. Mungkin izin saya lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Di sini kita ada pertanyaan terkait implikasi sosial dan psikologis jangka panjang bagi perempuan dengan Turner syndrome, terutama terkait kepercayaan diri maupun hubungan sosial dan mungkin peran sebagai wanita dewasa. Mungkin kepada Saya Prof. aja mungkin ya, kalau saya bilang ya. Karena pasien saya udah ada yang 30 tahunan, terus pasien saya yang itu pernah masuk ke kedokteran, ada yang sudah jadi pegiat sosial, ada yang tamat fakultas hukum, ada yang psikologi dan macam-macam seperti ini. Jadi sebetulnya tidak ada berbedanya. Kalau saya bilang, tergantung ayah bunda bagaimana membuat anak kita ini supaya pede. Ya kan? Turner ini kan kita sudah tahu, masalahnya sudah tahu dalam arti kata. Masalahnya sudah tahu dan kita tahu apa intervensinya. Nah, dari awal kan sebetulnya jadi momentum awal ini yang paling penting mengkonvinsi anak bahwa untuk masa depannya nggak ada berubah, dia berbeda dengan seluruh orang di dunia. Fisik itu oke, berbeda. Tetapi kan kesempatan ini kan tidak jadi ada masalah jadinya kalau saya bilang. Dan ini tidak cukup hanya dari dokter, dari rumah lah, makanya kalau saya bilang perlu supporting group kalau saya bilang. Tanpa Turner pun masalah kecil-kecil lain bisa membuat anak sekarang ini menjadi masalah. Tergantung bagaimana kita berikan dan harapan buat dia dari awalnya kalau saya bilang. Beri dia kepercayaan. Beri dia confidence bahwa dia bisa menjadi apa saja. Tentu dengan syarat tentunya, ya kan? Kan tidak semua orang akan masuk ke kedokteran, tidak semua orang akan masuk psikologi, tidak semua orang akan jago IT. Tergantung, tapi semua orang itu harus diberikan kesempatan apa yang dia punya passion dan kita dukung di bidang itu. Ya. Tidak mungkin kalau saya bilang tanpa usaha. Tidak ada itu kalau saya bilang. Tidak mungkin kalau saya bilang. Jadi tinggi badan ini tentulah tidak menjadi apa namanya faktor tinggi badan oke. Ya, faktor reproduksi nanti tentu akan kita bahas di ini berikutnya. Dan kalau misalnya tuh ada hipertensi bisa kita tanganin. Ada diabetesnya bisa kita tanganin. Ya, masalah reproduksinya, masalah pubertasnya, insya Allah ada ininya. Jadi kalau saya bilang kembali ke ayah bunda dan bapak ibu, bagaimana melihat ini? Oke, tentulah ini sebagai cobaan, ya. Tapi kita harus sesegera mungkin move on. Kalau saya bilang,
Kita lihat kan banyak yang lain-lain. Mungkin lebih tidak beruntung kalau misalnya hal-hal yang belum diketahui obatnya bahkan. Ya, kalau ini semuanya sudah jelas, tinggal bagaimana kita mengconvince ya, anak kita bahwa dunia ini harus memang dengan perjuangan. Kalau saya bilang usaha harus dilakukan ya. Mungkin itu ya, cukup ya Dokter Arneta ya, karena saya bilang tentu tidak mungkin bisa saya katakan di sini. Saya 30 tahunan sudah ya berhadapan dengan Turner. Itu saya katakan, bahkan guru besar saja nggak sanggup melihat bahwa ada anak cucunya kena Turner. Bahkan salah satu cucu waktu itu jenderal atau apa, saya lupa, pejabat tinggi tinggal di daerah Kebayoran juga marah-marah ketika tahu cucunya itu Turner. Jadi kalau saya bilang kan tentu tidak melihat. Nah, bagaimana kita melihat ini memang awalnya. Saya tahu awal ini terdiagnosis semuanya ini akan seperti kayak kiamat kecil. Untuk apa saja kalau saya bilang, tentu tidak akan siap kita menerima. Nah, makanya itu saya meminta bahwa Turner Society ini semuanya juga menjadi agent of change. Ya, share ini. Kita tadi menghitung dengan beberapa teman-teman, berapa banyak Turner kita per tahun. Kalau misalnya dengan 1:2000, 2.500 itu Turner kita per tahun itu sekitar 900-an, bisa 1.000 anak Turner per tahun. Ya. Dan kalau balita semuanya dan lain-lain, tentulah hampir 5.000-an berarti kan? Betul kan? Nah, kalau misalnya sampai 18 tahun, tentulah sekitar 18 ribuan. Tapi kalau dengan populasi Indonesia hampir 280 juta, 45% perempuan atau 50%, jadi berarti Turner kita pada saat ini mungkin ada 50-60 ribuan. Tetapi kemana semuanya ini? Di Turner Society saya lihat itu tidak sampai 150. Karena kan anggotanya ada yang orang tua, dokter, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, bantu semua anak Turner kita atau society Turner kita supaya bisa terdeteksi semuanya. Saat ini analisis kromosom belum ditanggung. Dan tidak semua provinsi bisa. Nah, inilah kalau saya bilang hal yang harus kita lakukan. Semuanya kita bersama harus bisa kalau saya bilang. Cukup ya, Dokter Aneta ya. Sudah sangat jelas, Prof. Tentunya setiap kali Prof Aman bicara, kami juga semua terinspirasi ya, Prof, untuk menjadi agents of change. Terima kasih banyak, Prof, atas asupannya. Mungkin selanjutnya saya izin untuk menanyakan pertanyaan lanjutan dari pertanyaan ini sebelumnya, yaitu terkait efek samping hormon. Mungkin bisa pertama dari Dokter Ispi, Dok, terkait mungkin efek samping saat pemberian terapi untuk pubertas. Bisa disampaikan? Terima kasih, Dok. Jadi kalau misalnya kita sebenarnya kalau efek samping sih nggak ada, tapi perlu diperhatikan juga jenis hormon yang masuk. Jadi kan estrogen itu kan banyak jenisnya ya, dan ada beberapa estrogen yang memang bersifat mirip sama yang alaminya, tapi lebih ke arah sintesis. Nah, yang untuk yang sintesisnya itu kadang-kadang bisa menyebabkan hipertensi untuk sebagian orang. Jadi eh, pengukuran tensi darah itu adalah hal yang penting ya. Jadi ya tadi yang nggak pernah kemana-mana cuman minum hormon doang, ya sebaiknya dilakukan pemeriksaan gitu ya. Selain dari melihat adakah efek samping dari estrogen yang diberikan, melihat juga ada Turner syndrome kan ada kelainan jantungnya ya. Jadi kelainan, jadi kemungkinan hipertensi pada dia juga besar. Jadi apakah sudah muncul atau tidak. Terus untuk efek samping dari yang lainnya sih nggak ada gitu ya untuk yang hormonnya. Tapi jadi jangan mikirin efek samping dari hormon yang sebenarnya saya pikirin. Yang penting adalah efek jika kita tidak tahu bahwa anak kita satu ternyata Turner gitu. Nah itu kan berarti kita ada beberapa pemeriksaan yang kita lewat dan akhirnya terlambat gitu. Kedua, sudah tahu sih Turner, tapi kita tidak melakukan pemeriksaan yang lainnya gitu. Jadi kayak tadi mungkin Prof bilang, ayo move on gitu ya, jangan denial terus gitu kan ya. Jadi harus
harus segera diperiksakan jantung. Kenapa sih dok? Anak saya diperiksa jantung, orang-orang baik-baik aja gitu kan, ginjal gitu. Anak saya kencingnya bagus kok, banyak. Enggak gitu. Jadi kita kalau ada anak dengan suatu kelainan, biasanya kita memang mencari organ-organ apa saja sih yang mungkin akan terdampak gitu ya. Dan kalau misalnya kita tahu lebih awal, berarti kita bisa kasih treatment lebih awal. Itu ya ayah bunda ya. Jadi jangan takut untuk pemberian eh, hormon pubertas, khususnya kalau misalnya memang growth hormon dananya terbatas gitu ya, tidak di cover BPJS. Tapi kalau hormon pubertas kan lebih lebih available gitu ya, bisa diberikan pada anak-anak kita yang terner gitu. Jadinya mereka bisa merasakan bagaimana puber, semoga juga pubernya lancar, terusnya akhirnya bisa merasakan haid gitu. Demikian dokter Elena. Baik, terima kasih banyak dokter. Terima kasih juga sudah menekankan ya dok, pentingnya untuk screening dan juga memperhatikan mungkin komplikasi atau gejala-gejala yang belum terlihat. Mungkin izin kami lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya, Prof dan dokter. Di sini kita ada pertanyaan dari Ibu Leni yang merupakan kader Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Nah, di sini beliau bertanya lebih lanjut terkait masalah standar pertumbuhan ataupun sasaran dari posyandu usia sekolah dan remaja. Dan apakah ada screening khusus untuk gejala Turner Syndrome, supaya bisa diketahui sedini mungkin, selain yang dilihat dari, kartu menuju sehat. Mungkin, dari Dokter Karina atau Prof. Amar atau Dokter Ismi boleh Dok, silahkan Dok. Dokter Karina udah on. Baik, terima kasih. Saya nggak on karena takut down lagi internetnya. Baik, terima kasih. Jadi, kalau ditanyakan apakah ada screening khusus atau, masalah standar ini sasaran posyandunya bagaimana? Jadi, kalau kita ngomongin berdasarkan satu guidelines American Association Pediatric tuh, di atas 5 tahun itu seorang anak wajib untuk datang ke dokter, bukan dokter anak ya, ke dokter untuk dilakukan pertumbuhan, untuk diseleksi pertumbuhannya. Jadi tetap ada penilaian per tahun. Sehingga yang kita harapkan dari penilaian per tahun itu adalah kita mengetahui kecepatan laju daripada pertumbuhannya. Dapat atau tidak? Nah, kan begitu. Jadi ada tujuannya sehingga kita bisa memprediksi lebih awal. Titik gitu. Endingnya adalah balik lagi supaya intervensinya dapat memaksimalkan tinggi badan, pubertas yang optimal sama teman-temannya gitu. Jadi kalau ditanya sasarannya bagaimana, loh? Sasarannya jangan sampai ada yang terlambat untuk didiagnosa. Karena masih banyak sekali kami jumpai dalam posisi yang seperti disebutkan Dokter Ismi, datangnya itu pada saat keadaan belum mens. Belum mens itu rata-rata mens itu kan kalau sekarang 12, 13, SMP kelas 1 gitu. Nah, anaknya sendiri bahkan perkembangan dari payudaranya belum terjadi. Mungkin itu dari saya, Dokter Ismi ada mau nambahin? Ada. Jadi memang kalau di usia remaja ya, datangnya ke saya itu biasanya memang mens itu biasanya 17 tahun dan itu terlambat. Jadi ayah bunda sekalian, para dokter dan kader nih, kebetulan Ibu Leni kader, nanti kalau misalnya untuk pemeriksaan remaja, jangan lupa untuk menilai status pubertasnya. Jadi yang tadi kita lihat, payudara itu kan adalah tanda awal anak ini puber atau tidak. Anak itu boleh terakhir puber, ya, terakhir puber itu umur 13 tahun. Jadi kalau misalnya nanti dia 13 tahun, payudaranya masih rata, itu udah warning sign. Jangan nunggu, ah, nanti kali haid lagi, nanti 15 tahun haid. Nggak mungkin kalau rata langsung haid itu ya bukan gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti dalam pemeriksaan posyandu usia sekolah dan remaja, jadi untuk usia remaja selain pemeriksaan fisik lainnya, kita tanyakan apakah payudaranya sudah muncul atau belum. Itu ya, tanyakan sekarang nih status genital apa ya, status pubertasnya, tender stage yang tadi ada gambarnya itu dia udah posisi di mana nih usia sekian gitu ya. Jadi kalau misalnya memang rata-rata ya itu tadi datang ke kita umur 17 tahun belum haid. Ya gimana bisa haid orang payudara aja masih rata. Nah, itu kan
terlambat sekali gitu. Padahal pada saat 13 tahun payudara masih rata, itu udah jadi, oke ini ada apa? Kenapa pubertasnya terlambat? Mungkin bukan hanya Turner syndrome ya, kan karena nggak ada khasnya, misalnya anaknya baik-baik aja, biasa-biasa aja, tapi ya tetap itu adalah suatu hal yang harus dikonsultasikan. Terima kasih banyak Dokter Ismi dan juga Dokter Karina atas penjelasan yang sudah sangat jelas. Jadi kepada ayah bunda dan juga sebenarnya tenaga kesehatan, kader ataupun semua peserta yang datang hari ini, kita mendapatkan pesan penting ya bahwa untuk memantau pertumbuhan, pubertas, perkembangan anak-anak kita merupakan salah satu hal yang sangat-sangat penting. Dan mungkin di sini sebenarnya nggak cuma untuk Turner syndrome ya dok, tapi untuk secara keseluruhan pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, terima kasih sekali lagi Dokter Karina dan Dokter Ismi. Saya izin untuk lanjutkan ya Prof dan Dok untuk pertanyaan selanjutnya. Di sini kita juga ada pertanyaan dari keluarga pasien, Prof dan Dokter, dari Ibu Bella, yaitu perihal anak kembar yang salah satunya terdiagnosa classical Turner syndrome saat lahir, karena tanda-tandanya sudah sangat jelas. Jadi langsung dilakukan pemeriksaan kromosom. Tapi kembarannya kebetulan tidak menunjukkan tanda-tanda Turner sehingga belum dilakukan pemeriksaan. Apakah mungkin bisa memberikan asupan terkait pertanyaan ini? Apakah kembarannya juga mungkin mengalami Turner syndrome? Mohon asupannya Prof dan Dokter. Ya, saya izin nanti mungkin dilengkapi sama Prof. Aman ya. Kalau misalnya memang ini kembar gitu ya, kembarannya ini satu monozigot atau dizigot ya. Ya, jadi misalnya laki-laki sama-sama perempuan kan berarti kan ini. Jadi kemungkinan dia ada kelainan di yang satunya lagi juga besar sih. Jadi benar Ibu Bella bahwa mungkin saja kembarannya Turner mozaik gitu. Karena tidak ada tanda-tandanya kan. Nah, kalau misalnya memang sudah bisa diperiksakan untuk pemeriksaan ke arah kromosom yang cis gitu ya silahkan. Tapi kalau misalnya belum, ya pantau terus nih, harus jangan lepas gitu ya. Kalau misalnya ditemukan ada perlambatan pertumbuhan, terus ya tinggi badannya datar gitu ya, itu udah suatu indikasi untuk oke, langsung periksa gitu. Tapi kalau misalnya dari awal saat ini udah ada dananya ya silakan diperiksa aja biar kita tidak bertanya-tanya ya. Demikian mungkin Prof ada tambahannya Prof? Saya nih agak susah nih menjawab kalau saya bilang yang kata Dokter Ismi ini udah betul dan bagus sekali ya. Kalau saya sih mengembalikannya kontrol ke dokter anaknya dulu dah. Ya. Dan kalau saya rasa kan pasti yang sudah jadi Turner ini pasti sudah berobat ke dokter anak ya atau endokrin ya. Betul kan Dokter Ismi ya kan? Betul kan? Kan sudah ketahuan satu Turner, betul kan? Iya, satu udah Turner Iya. usianya. Jadi kalau saya bilang pasti sudah menjadi pasien dokter anak atau endokrin kan, betul kan? Iya Prof. Nah, sebaiknya kalau ini kan sudah sangat detail dan teknis dan kita tidak melihat klinisnya, tolong ke dokter anaknya. Kalau misalnya dokter anaknya bukan endokrin, minta dikonsulkan ke endokrin. Kalau misalnya dokter anaknya memang sudah endokrin, ya tolong diskusikan saja dengan dokter anaknya. Semuanya seperti itu. Tapi secara umum, apa yang disebutkan dokter Ismi itu sudah sangat betul. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof Aman dan Dokter Ismi atas penjelasannya. Mungkin kita bisa lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Ini sedikit nyambung juga nih Prof dan Dokter, yaitu terkait mosaic Turner syndrome. Mungkin apakah ada hal-hal yang khusus yang perlu diperhatikan bagi orang tua yang membesarkan anak dengan mosaic Turner syndrome? Prof Aman atau Dokter Bisa Karina? jawab aja mungkin ya. Ya, silakan Prof. Hampir nggak ada masalah banyak. Hanya datang yang mosaik ini, tergantung mosaiknya ya, persentasenya juga ya. Kalau mosaik ada Y-nya, kalau ini ya harus segera konsultasi ya. Tergantung mosaiknya. Jadi ada mosaik, ada pakai Y kan. Kalau nggak salah di Instagram kita ada juga ya Dokter Arneta ya. Ya, ada Prof. Jadi tolong semua di sini lihat kembali Instagram YKAG, baca lagi tuh mana yang klasik, mana yang mosaik.
Kalau bisa sih follow dan like dong, ya. Jadi Dokter Arneta yang memposting juga tidak kecewa dia. Ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, memang kalau yang mozaik ini tergantung. Jadi kalau setelah dilihat di situ ada yang ada Y-nya. Nah, kalau ini harus konsultasi segera. Karena ada risiko juga gonadoblastoma, jadi menjadi suatu bentuk tumor jadinya. Ya. Dan ini harus dikonsultasikan dengan dokternya. Kalau misalnya dia mozaik seperti itu. Tetapi kalau mozaik lain, misalnya ada yang mozaik dengan persentase juga tidak banyak, ya. Jadi dia tetap XX tapi dia mozaik kurang berapa persen dari X-nya ini bisa jadi dia tidak ada ini ya, tidak ada gejala lain-lain kecuali pendek. Dan sering sekali ini juga pubertasnya normal. Nah, masalah tadi kemampuan matematik dan spasial, beberapa literatur mengatakan ya, tapi beberapa literatur mengatakan tidak. Tapi pengalaman saya dengan pasien saya itu, saya katakan, ada yang bisa masuk fakultas kedokteran, bahkan di luar negeri. Ya. Tentu tergantung dia ngambil sekolah di mana, dan lain-lain seperti itu. Dan ini cukup subjektif juga kalau kita lihat memang bagaimana sekarang, karena sistem belajar matematik yang sekarang ini kan berbeda dengan sistem belajar matematik kalau zaman saya sekolah dulu ya, kalau saya bilang. Tapi ini cukup subjektif kalau seperti ini sebetulnya. Baik, terima kasih banyak Prof atas penjelasannya. Mungkin kita bisa lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Nah, dari tadi kan Prof dan Dokter kami sudah bahas sangat banyak ya Prof dan Dokter terkait monitoring, pemeriksaan, dan screening. Kita ada pertanyaan mungkin lebih lanjut gitu ya Prof dan Dokter terkait screening tahunan pada pasien dengan Turner Syndrome. Kira-kira mungkin tadi juga sudah disebutkan spesialis apa, bisa disampaikan kembali Prof mungkin atau Dokter terkait kemana, kapan, dan usia-usianya mungkin Prof dan Dokter. Mungkin Dokter Ismi atau Dokter Karina yang sudah senyum-senyum. Nunggu Prof. Nanti Prof ngelengkapin lagi ya Prof. Izin jawab ya Prof. Ismi aja. Ya, Jadi kalau udah dewasa itu ya Bunda, jadi kita kontrolnya kemana sih? Kalau masih anak-anak ya ke kita ya, ke dokter anak gitu ya. Jadi biasanya memang kalau Turner Syndrome itu yang dokter utamanya dokter endokrin anak gitu ya. Nanti dokter endokrin anak itu akan konsulin ke dokter kardiologi anak, dokter nefrologi anak gitu ya. Kalau misalnya diperlukan untuk pemeriksaan yang lebih lanjut kayak misalnya ada kelainan THT, mata, dan lain-lain kita akan konsulkan. Nah, kalau udah dewasa kemana? Dewasa ya ke penyakit dalam, ayah bunda, ya. Terusnya, dan mereka kan udah terpisah-pisah tuh. Jadi kayak misalnya untuk masalah Ibu ya. kehamilan, misalnya masalah haidnya, gitu kayak gitu ya ke kebidanan, gitu ya. Terus untuk masalah hipertensi juga penyakit dalam juga udah terpisah lagi, ada penyakit dalam hipertensi dan lain-lain. Jadi ke masing-masing aja. Tapi ternyata di dewasa itu juga ada nih endokrin dewasa gitu ya. Kalau misalnya mau mereka menjadikan utama ya silakan aja. Cuman untuk masalah endokrinnya sendiri untuk Turner pada dewasa itu biasanya terkait dengan DM, tiroid ya. Tapi lebih Turner dewasa itu nanti terkaitnya lebih banyak ke arah hipertensi yang kayak gitu, yang kolesterol, yang kayak gitu-gitunya. Ya. Mungkin tambahannya lagi dari Prof dan Dokter Karina. Ya, terima kasih Dokter Ismi. Jadi tadi memang ada yang sudah kita jelaskan yang kalau tadi diingat ada tabel kita ya Dokter Ismi juga memasukkan tabel itu kembali. Ada yang annually, ada yang kalau jantung diperiksakan pada anak sekitar usia 3 sampai 6 tahun. Kemudian diteruskan lagi pada saat dia sudah menjelang remaja, bahkan pada saat adult itu tadi yang sudah dijelaskan karena dia sudah di atas 18 tahun, dia akan berpindah ke penyakit dalam, dia akan diperiksakan minimal 5 sampai 10 tahun sekali. Nah, hal-hal ini yang memang harus kita
ketahui sebagai bapak dan ibu. Jadi kalau ditanyakan untuk screening tahunan terhadap Turner Syndrome dewasa, tidak hanya dari satu dokter spesialis saja, karena kembali harus dipahami karena Turner ini kan sindrom beberapa gejala. Jadi akan ada pengulangan evaluasi dari setiap keadaan walaupun Turner Syndrome sudah menjadi dewasa. Mungkin itu, Dokter Aneta. Baik, terima kasih banyak dokter atas penjelasannya. Mungkin kami bisa lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya ya Prof dan Dok. Untuk pertanyaan selanjutnya terkait gejala khas terutama saat lahir dan bagaimana untuk tindakan lanjutannya. Sebenarnya udah banyak dibahas oleh Dokter Karina juga ya Dok tadi, tapi mungkin bisa ditekankan kembali Dok kepada peserta kami khususnya mungkin, banyak juga dari kami merupakan tenaga kesehatan nih Dok. Baik, terima kasih Dokter Arneta. Apakah ada gejala khas saat pertama kali lahir? Pertanyaannya kalau tadi pada saat pertama kali lahir. Pada saat pertama kali lahir yang biasanya kita jumpai adalah web neck. Web neck ini adalah lipatan di leher, ya kita menyebutnya seperti ada tambahan kulit di bagian lehernya. Itu menjadi salah satu pemeriksaan atau karakteristik pada anak dengan Turner Syndrome. Ataupun kita jumpai dalam keadaan yang paling sering juga adalah edem, ya. Jadi seperti punggung tangan dan punggung kakinya itu bengkak, edem, ya. Itu juga terkadang kita jumpai. Nah, kalau ditanyakan apakah bisa kita ketahui sebelum dia lahir, dokter? Nah, beberapa juga sering mengatakan demikian. Bahkan tadi kalau saya lihat ada yang bertanya ya, Dokter Arneta ya di kolom chat. Nah, usia kehamilan yang bisa kita prediksi itu bisa di sekitar 10 sampai 12 minggu masa kehamilan gitu. Sehingga kembali lagi tindakan lanjutannya adalah kita satu mempersiapkan diri anak kita dengan Turner Syndrome harus dengan orang tua kembali menerima. Karena tadi dibilang Prof. Aman, kadang orang tuanya menerima, anaknya nggak menerima. Anaknya menerima, orang tuanya yang tidak menerima. Nah, untuk tindakan-tindakan lanjutannya ya harus kita lakukan berkala sesuai dengan posisi anak kita, mulai dari toddler, anak-anak, puber, dewasa, tetap ada tindakan-tindakan sesuai dengan kondisi usia daripada anaknya. Mungkin itu Dokter Arneta. Baik, terima kasih banyak Dokter Karina sudah sangat jelas ya Bunda sekalian dan juga tenaga kesehatan yang sedang menyimak webinar kami. Mungkin kami lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Di sini ada pertanyaan tentang faktor risiko, Dok, mungkin terkait terjadinya Turner Syndrome. Mungkin Prof. Aman atau Dokter Ismi dan Dokter Karina bisa Dokter memberikan Ismi sama Karina aja kalau ini. Oh, siap, Prof. Bagian Dokter Ismi udah jelasin juga tadi waktu di awal. Silakan. Iya. Mungkin Dokter Ismi bisa ditekankan kembali, Dok. Jadi selain Turner Syndrome ini tadi saya beberapa baca juga tuh tentang kan ada yang bertanya kenapa sih bisa TS gitu ya pokoknya Turner Syndrome gitu ya. Turner Syndrome itu kelainan genetik yang terjadi paling banyak tuh spontan ya, memang spontan dia. Jadi tidak ada urus yang klasik ya, ini kita ngomongin yang klasik. Jadi kalau yang klasik itu biasanya terjadi spontan, ayah ibunya normal. Ya, terusnya kadang-kadang suka saling nyalah-nyalahin juga sih, "Nggak ada di keluarga kami, kayak gini-gini," gitu kan, gitu. Memang tidak ada yang diturunkan untuk yang klasik ini. Berbeda dengan yang mozaik. Nah, kalau untuk yang mozaik, mungkin, karena untuk mozaik itu dia bisa, yang tadi Prof. Aman bilang, bisa tanpa ada gejala apa-apa, baik-baik aja gitu ya, dia baik-baik aja, akhirnya ibunya menikah, punya anak, dan ternyata anaknya mozaik. Pas dilihat ibunya juga ternyata mozaik, gitu. Itu bisa. Tapi kalau untuk yang klasik, ya mutasi spontan aja. Jadi tidak ada hubungannya dengan kehamilan gitu ya. Selama kehamilan misalnya sakit apa ibunya atau gimana itu nggak ada hubungannya. Baik, terima kasih banyak Dokter Ismi atas klarifikasinya. Untuk pertanyaan selanjutnya,
Baik dokter, mungkin untuk pertanyaan ini sudah banyak yang dibahas baik di presentasi atau sama diskusinya ya dok, tapi mungkin bisa ditekankan kembali kah dok terkait edukasi nih yang perlu diberikan kepada pasien dengan sindrom Turner, khususnya mungkin terkait menikah dan berkeluarga. Mungkin ini akan kita bahas lebih lanjut ya dok di webinar-webinar selanjutnya, tapi karena banyak pertanyaan mungkin bisa sedikit ditekankan terkait edukasinya dok. Silakan Mungkin dokter. ya, sedikit. Tapi ini pertanyaan pertama, ya ini sekali lagi menekankan pada ayah bunda bahwa Turner syndrome itu adalah suatu kondisi kelainan genetik yang anak tersebut akan membawanya sampai nanti kehidupannya dewasa nanti. Jadi kita tidak memberikan sesuatu untuk menyembuhkan kondisi tersebut, tapi memberikan sesuatu agar kualitas hidupnya lebih baik. Jadi sampai kapan nih terapi hormonal khususnya hormon estrogen ya? Dari saya ya seumur hidup. Karena Turner syndrome klasik itu dia biasanya ovariumnya strigonat ya, strigonat kayak gambaran yang tadi saya gambarkan, mereka tidak bisa menghasilkan estrogen. Padahal estrogen itu diperlukan banyak, bukan hanya untuk nanti haid dan lain-lain, tapi untuk kesehatan tulang. Itu kan juga butuh estrogen. Nah, untuk nanti sistem reproduksinya akan baik atau tidak, ya itu masih banyak faktor yang harus diperiksa dan harus ada konsultasinya. Mungkin nanti eh, pertanyaan ini tuh lebih tepatnya nanti kalau misalnya dari ahli kebidanan ya kita ini kan. Tapi kalau secara teorinya untuk yang klasik itu rata-rata gonadnya atau ovariumnya itu tidak berfungsi dengan baik. Jadi dia harus diberikan hormon seumur hidup. Demikian. Baik, terima kasih banyak Dokter Ismi atas klarifikasinya yang begitu jelas. Prof dan Dokter, kami ada satu pertanyaan terakhir, mungkin bisa dilanjutkan ke next slide. Dan seperti ini mungkin bisa dijawab oleh Dokter Karina ya dok, karena pertanyaan terkait terapi growth hormone. Mungkin ini pertanyaannya terkait lempeng epifisis yang menutup sebelum usia seharusnya pada anak dengan sindrom Turner, dan apakah terapinya masih bisa diberikan apabila lempeng epifisis tersebut sudah tutup gitu dok. Mohon penjelasannya dok terkait lebih lanjut terkait terapi growth hormone pada anak dengan Turner syndrome. Terima kasih, Dokter Arneta. Jadi tadi sudah kita katakan kapan baiknya memulai untuk terapi hormon pertumbuhan. Adalah sebaiknya begitu kita mengetahui bahwa tinggi badan anaknya sudah di bawah daripada persentil 3. Jadi semakin dini adalah semakin baik. Tapi bagaimana jika datang dengan keadaan yang sudah menutup lempengnya, maka tentunya kita ketahui kalau sudah menutup lempengnya tidak ada tempatnya kita memberikan terapi pengganti hormon. Makanya akan ada waktunya pertumbuhan ini selesai, Bapak dan Ibu. Jadi ini yang harus kita perhatikan, psikososial anak-anak ini. Kadang dia datang dengan keluhan, dia yang mengeluhkan, kan begitu. Dia mengeluhkan, kenapa saya lebih pendek, Mama, dari teman saya di kelas. Nah, padahal harusnya kita mengetahui sejak awal anak-anak kita ini bertumbuh atau tidak secara annual. Balik lagi, secara berkala memang harus dilakukan penilaian dari pertumbuhan serta perkembangan pubernya. Jadi kalau sudah menutup tidak akan diberikan lagi, tidak ada tempatnya lagi untuk diberikan terapi sulih untuk hormon pertumbuhan. Jadi semakin cepat kita mengetahuinya, semakin cepat kita mengetahui kalau anaknya di bawah dari persentil 3 dari kurva pertumbuhan, disitulah usia yang paling baik untuk kita berikan terapi sulih. Begitu Dokter Anita. Baik, terima kasih banyak Dokter Karina. Lagi-lagi ditekankan kembali ya Bunda dan juga para peserta sekalian pentingnya terkait deteksi dini dan juga intervensi secara dini. Mungkin itu merupakan pertanyaan terakhir untuk sesi diskusi hari ini. Sebelum menutup webinar hari ini, izinkan saya untuk meminta closing statements dari para narasumber kami. Mungkin bisa dari Dokter Ismi terlebih dahulu, Dok. Mungkin ada pesan-pesan terakhir untuk para peserta, orang tua yang juga hadir.
Jadi ayah bunda sekalian, saya mengingatkan kembali bahwa Turner Syndrome itu adalah suatu kondisi yang dibawa sejak lahir dan akan dibawa terus selamanya dengan anak kita. Jadi tugas kita adalah memberikan terapi-terapi yang dibutuhkan gitu ya untuk anak kita agar tetap tumbuh dan berkembang. Khususnya materi saya untuk pubertas, jangan lupa untuk membantu anak kita Turner Syndrome di anak kita itu agar bisa puber ya. Jangan lupa untuk memberikan hormon pubertas. Oke. Terima kasih banyak Dokter Ismi. Selanjutnya kepada Dokter Karina, Dok, mohon untuk closing statement-nya. Oke, kalau saya untuk lebih menekankan bahwa seorang anak perempuan tidak boleh pendek. Kalau dia pendek, kita harus singkirkan segera apakah anak kita ini dengan sindrom Turner atau tidak. Terima kasih, Dok. Baik, terima kasih banyak Dokter Karina dan tentunya last but certainly not least kepada Prof. Aman, mohon izin Prof untuk meminta closing statement dari Prof. Aman. Semuanya udah dibahas sebetulnya ya. Jadi masing-masing tentu punya kesimpulan masing-masing. Tetapi yang paling penting adalah apa? Kontinuitas dari apa yang kita bahas. Jadi tidak selesai di sini, ya kan? Kalau saya melihat juga di grup Turner Society, jadi mohon semua yang peserta di sini, mungkin keluarga Turner, atau ada yang tahu Turner belum masuk, atau ada yang terduga Turner, mohon semuanya yang di sini itu menjadi agent of change, dan ini semua kalian ini menjadi champion kalau saya bilang. Champion dari Turner yang kita harapkan men-sharing semuanya ini, ilmu yang ada ke sini, semua orang, tidak mesti ke keluarga ataupun ke posyandu, bahkan ke dokter tempat berobat kalau ketika mereka sendiri belum aware Turner. Jadi kalau tadi saya katakan harusnya ada 50 ribuan Turner ke seluruh penduduk Indonesia minimal itu, sekarang baru ada berapa? 200 atau 300 cuma. Jadi berarti kan puluhan ribu yang tidak terdiagnosis yang harusnya bisa kita memperbaiki quality of life-nya. Ya. Untuk quality of life, untuk mereka juga bisa bermanfaat. Dan tidak menjadi burden masalah ini bagi mereka selamanya. Itu saja, Dokter. Terima kasih buat semua. Baik, terima kasih banyak Prof atas pesan inspiratifnya. Sekali lagi terima kasih banyak Prof Aman, Dokter Karina, dan Dokter Ismi untuk begitu banyak ilmu yang kami dapatkan hari ini. Tentunya webinar hari ini hanya merupakan awal dari perjalanan kami semua untuk belajar lebih lanjut lagi terkait Turner Syndrome. Sebelum berakhir, Prof dan Dokter, mari kita lakukan foto bersama dengan para pesertanya. Kepada para peserta, mohon dinyalakan juga kameranya agar bisa foto bersama dengan para narasumber yang kami hormati hari ini. Izin menunggu, banyak sekali yang sedang on cam. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Slide selanjutnya. 3, 2, 1. Dan slide terakhir. 3, 2, 1. Baik, sekian. Terima kasih banyak Prof, Dokter, dan Ayah Bunda sekalian. Sekali lagi atas nama Panitia Penyelenggara, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua tamu undangan dan para pembicara dan seluruh peserta yang telah menyukseskan webinar hari ini. Kami juga akan ada pengumuman terkait 5 penanya terbaik yang akan kami sampaikan melalui grup WA peserta. Kami juga mengundang seluruh peserta untuk mengisi feedback form yang tautannya telah ditampilkan pada slide dan dibagikan melalui chat Zoom dan WA. Masukan dari Bapak Ibu sangat berarti bagi kami untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Selain itu, yuk di-follow juga Instagram dan Facebook YKAG untuk informasi lebih lanjut. Kami juga rutin mengadakan berbagai webinar serta membuat post edukasi. Sekali lagi, terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu sekalian, dan sampai jumpa di webinar selanjutnya. Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih banyak Terima Prof dan kasih. Dokter. Sampai Ya, ketemu. izin ya, Terima kasih, Prof. Prof. Terima kasih ya Ya. KKI.